Shalom, perkenalkan nama saya Meirene Sangkong dari kelas D, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, dosen NER Febri Kurnia Manopo MPD. Saat ini saya akan membawakan materi tentang nilai-nilai anti korupsi dalam keluarga. Korupsi merupakan perilaku yang tidak baik atau bisa dikatakan perilaku yang tidak jujur, terutama apabila korupsi ini dilakukan oleh orang yang berkuasa atau orang yang memiliki jabatan tinggi dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, baik itu keuntungan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Korupsi juga merupakan tindakan atau perilaku yang tidak terpuji. Dengan kata lain, korupsi dapat diartikan sebagai tindakan yang akan membuat seseorang berubah dari standar perilaku orang tersebut. Misalnya orang tersebut dahulu memiliki tingkah laku atau moral yang baik, tetapi setelah dia melakukan korupsi, maka ia akan menjadi orang yang memiliki perilaku buruk dan tidak bermoral. Berdasarkan penjelasan tersebut, berikut ini akan dibahas tentang penanaman nilai-nilai korupsi di dalam lingkungan keluarga. Karena keluarga merupakan tempat atau sarana pertama dalam memberikan pengetahuan serta pendidikan. Sangat penting bagi keluarga untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung di dalam korupsi agar keluarga tidak terjerumus kepada perilaku dan tindakan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan penanaman nilai-nilai anti korupsi di dalam lingkungan keluarga. Langkah yang pertama ialah penanaman tentang nilai-nilai kejujuran di dalam keluarga. Kejujuran merupakan sikap keterbukaan dalam semua aspek, dan ini merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah keluarga, karena keluarga merupakan orang terdekat di dalam hidup kita. Maka sikap terbuka dan sikap jujur sangat penting diterapkan dalam keluarga. Orang tua dapat mengajarkan kepada anak agar selalu bersikap jujur dalam segala hal dan situasi. Langkah yang kedua ialah menjalin sikap keterbukaan antara anggota keluarga. Di dalam keluarga, baik ayah, ibu maupun anak harus berdiskusi atau membagi cerita, terutama bagi anak. Orang tua harus memiliki waktu dengan anak, walaupun sibuk dengan pekerjaan, tetapi orang tua harus meluangkan waktu yang banyak dengan anak, agar anak juga memiliki sifat yang terbuka dan tidak ada yang ditutupi dari orang tua, sehingga sesama anggota keluarga bisa menciptakan suasana yang harmonis, rukun, dan bahagia. Langkah yang ketiga ialah menerapkan gaya hidup yang sederhana. Di dalam keluarga, gaya hidup yang sederhana sangat penting untuk diterapkan. Setiap anggota keluarga harus memiliki gaya hidup yang sederhana, dalam artian tidak mengikuti tren yang tidak berguna di zaman sekarang ini, di mana uang dipakai hanya untuk berfoya-foya saja, dan itu merupakan hal yang sangat tidak penting. Orang tua juga perlu memberikan pengertian kepada anak bahwa perilaku korupsi juga disebabkan oleh gaya hidup yang mewah. Sebab ketika kita ingin hidup mewah dan tidak terpenuhi atau tidak memiliki banyak uang, maka kita akan melakukan berbagai macam cara. Salah satunya yaitu dengan korupsi, agar apa yang kita inginkan itu terpenuhi. Alangkah indahnya apabila kita hidup sederhana dengan ketentraman dan keharmonisan dalam keluarga, daripada kita hidup dengan berkelimpahan harta tetapi kita selalu dibayangi oleh kecemasan. Selain ketiga hal tersebut, ada juga nilai-nilai anti korupsi yang perlu diterapkan di dalam keluarga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rasa peduli. Rasa peduli yang dimaksudkan di sini yaitu peduli terhadap semua orang, bukan hanya kepada anggota keluarga saja, tetapi di lingkungan luar juga, seperti lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang kedua yaitu sikap mandiri. Sikap mandiri harus dimiliki oleh seorang ayah sebagai kepala keluarga, karena tanpa kemandirian maka pemimpin atau kepala keluarga tidak mampu memimpin anggota keluarganya dengan baik. Yang ketiga, sikap yang disiplin. Sikap disiplin merupakan sikap yang patuh dan taat pada peraturan. Ketika seseorang memiliki sikap yang taat dan patuh, maka ia juga akan
bertanggung jawab terhadap tugas atau pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya. Yang keempat, bekerja keras. Artinya, seseorang memiliki kemauan yang begitu besar dalam dirinya untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin atau dengan sungguh-sungguh agar memperoleh hasil yang memuaskan. Sebagai contoh, apabila seseorang ingin membuat rumah atau membangun rumah, maka ia akan bekerja keras untuk mendapatkan uang yang cukup agar ia bisa membangun rumah yang ia impikan, dan tentunya tidak ada pikiran yang terlintas di dalam dirinya atau di dalam pikirannya untuk melakukan tindakan korupsi. Dan untuk mewujudkan generasi yang anti korupsi, maka penanaman nilai-nilai anti korupsi harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan shalom.